Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Basalama dengan NIM 4424200021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang laboratorium penunjang industri kimia. Laboratorium adalah suatu tempat untuk melakukan percobaan kimia. Pada waktu membuat rancangan bentuk atau desain laboratorium, aspek keselamatan atau keamanan orang-orang yang akan bekerja di dalam laboratorium tersebut sangat perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perancang agar laboratorium kimia menjadi lebih aman bagi orang yang bekerja di dalamnya. Yang pertama, apabila laboratorium kimia dilengkapi dengan meja demonstrasi, maka letak meja tersebut berjarak tidak kurang lebih dari 2 meter dari meja demonstrasi ke peserta demonstrasi. Yang kedua, lantai laboratorium kimia tidak boleh licin, harus mudah dibersihkan dan tahan terhadap tumpahan bahan-bahan kimia yang biasa ada di laboratorium kimia. Lalu yang ketiga, setiap ruang laboratorium kimia memerlukan ventilasi atau sistem pertukaran udara yang baik. Lebih-lebih laboratorium yang kegiatan di dalamnya menghasilkan berbagai jenis gas. Sebaiknya dilengkapi juga dengan ventilasi paksa, menggunakan kipas angin listrik untuk membantu ventilasi alamiah dan lemari asap. Yang keempat, saluran listrik, gas, dan air ke laboratorium kimia harus memiliki saklar atau keran pusat yang mudah dicapai orang yang bekerja di laboratorium, sehingga aliran listrik, gas, atau air dapat segera dihentikan jika terjadi bahaya. Lalu ada ruang tempat menyimpan alat dan bahan. Yang pertama, semua alat dan bahan disimpan di dalam ruangan khusus menggunakan lemari atau penyimpanan. Sebaiknya ruang alat terpisah dari ruang bahan-bahan kimia. Yang kedua, alat dan bahan kimia sebaiknya ditempatkan di dalam ruang yang terpisah, kecuali jika alat-alat itu terbuat hanya dari gelas atau kaca dan tidak mengandung komponen dari logam. Yang ketiga, setiap ruangan penyimpanan harus memiliki sistem ventilasi alamiah yang baik agar ruangan tidak menjadi lembab dan dipenuhi uap atau gas bahan-bahan kimia, terutama bahan-bahan korosif. Jika menggunakan kipas, diperlukan pengaturan dan cara penggunaan kipas sedemikian sehingga tidak menyebabkan kipas terlewati oleh uap korosif. Lalu ada bengkel dan ruang teknisi laboratorium kimia. Banyak perbaikan alat-alat laboratorium yang dapat dilakukan sendiri oleh teknisi laboratorium. Laboratorium kimia sangat memerlukan ruang bengkel kecil. Di dalamnya terdapat perkakas bengkelan esensial seperti gergaji besi, gergaji kayu, bor tangan, bor listrik, berbagai jenis tang, kikir, solder listrik, catok, dan lain-lain. Lalu ada membersihkan area kerja di laboratorium kimia. Yang pertama, membersihkan area kerja. Ruang dan meja kerja di laboratorium harus selalu dalam keadaan bersih. Yang kedua, membersihkan peralatan laboratorium. Setiap laboratorium harus menetapkan prosedur yang memadai untuk membersihkan peralatan gelas dan non-gelas yang digunakan dalam berbagai pengujian. Lalu ada membersihkan peralatan lab secara umum. Membersihkan harus dilakukan setelah peralatan digunakan, di mana membuang bahan berbahaya dan pembersihan bahan korosif sebelum peralatan itu dibersihkan. Lalu ada aturan kerja di laboratorium. Yang pertama, persiapkanlah hal yang perlu sebelum masuk di laboratorium seperti buku kerja, cara percobaan, jenis bahan, jenis peralatan, dan cara membuang limbah sisa percobaan. Lalu yang kedua, dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Dan yang ketiga, jagalah kebersihan meja praktikum. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan lap basah. Lalu yang keempat, pencatatan data hasil percobaan secara lengkap. Lalu ada persiapan kerja di laboratorium. Yang pertama, gunakan peralatan kerja seperti kacamata, pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki.
Lalu dilarang memakai perhiasan yang dapat merusak karena bahan kimia. Dilarang memakai sendal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Biasakanlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih terutama setelah melakukan praktikum. Dan yang terakhir, bila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak tersebar. Lalu ada sarana pendukung laboratorium kimia. Yang pertama, pencurahan hujan. Pencurahan hujan atau shower digunakan untuk membilas apabila badan atau pakaian terkena cipratan atau tumpahan bahan kimia. Lebih-lebih jika bahan kimia tersebut bersifat korosif. Yang kedua ada ventilasi. Ciri khas dari laboratorium kimia ialah adanya bau beraneka ragam. Mulai dari bau yang mungkin menyenangkan sampai bau yang tidak menyenangkan atau menyengat hidung. Dan bau yang tidak menyenangkan atau bau busuk yang akibatnya adanya berbagai jenis gas atau uap yang muncul dari berbagai reaksi kimia. Oleh karena itu, laboratorium untuk ruangan kerja dan tempat penyimpanan diberi ventilasi buatan. Lalu wadah limbah dan wadah sampah. Laboratorium kimia termasuk laboratorium yang menghasilkan limbah yang lumayan banyak. Oleh karena itu, laboratorium kimia memerlukan tempat mewadahi limbah dan atau sampah, terutama limbah atau sampah yang membahayakan kesehatan dan lingkungan. Lalu ada penerangan. Ruang laboratorium memerlukan intensitas penerangan yang lebih besar daripada kantor. Yang dikarenakan di dalam laboratorium banyak digunakan untuk kegiatan pengamatan yang memerlukan kemampuan penglihatan yang lebih baik. Intensitas penerangan minimum yang dianggap mencukupi untuk keperluan laboratorium adalah 500 lux atau lumen M2. Lalu ada pengadministrasian alat bahan. Mengadministrasi alat dan bahan di sini maksudnya mencatat jumlah atau banyaknya alat dan bahan yang ada. Adalah kewajiban petugas tertentu pada suatu laboratorium tersebut jika nama alat dan bahan laboratorium sangat banyak. Spesifikasi setiap jenis atau nama dapat bermacam-macam. Spesifikasi ini perlu diketahui. Hal-hal yang paling penting dicatat ialah nama alat, jumlahnya, spesifikasi, dan tanggal pengadaan atau tanggal alat itu dikeluarkan dari catatan. Lalu pengadaan dan penerimaan alat-alat dan bahan. Pengadaan alat dan bahan dapat ditinjau dari dua keadaan yang berbeda, yaitu yang pertama pengadaan untuk laboratorium baru, yang alat-alat dan bahan-bahannya itu belum ada. Lalu melengkapi atau mengganti alat yang rusak atau bahan yang sudah habis terpakai, atau bahan yang sudah habis waktu pemakaiannya atau kadaluarsa pada laboratorium yang sudah ada. Alat-alat yang baru diterima perlu diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi dan jumlah pesanan atau dengan daftar spesifikasi dan jumlah yang menyertai alat-alat itu. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.